biasa baik lah gitu. Uh, Kalau dulu memang ya zaman kecil sering lah mungkin gesekan antar pemuda gitu ya. Nah sejak tahun 2000-an ke sini, alhamdulillah hal itu semakin terkikis kebiasaan seperti itu. Jadi artinya memang kerukunan, ketentraman, kedamaian di Desa Bangbayang itu kalau kita pakai grafik naik itu kerukunan. Kalau lagi kecil memang dulu ya kalau pemuda di mana-mana sekarang memang menurut saya di setiap daerah anak mudanya kalau dulu kan terkesan urakan, kalau sekarang mah karena memang kesadaran hukumnya semakin tinggi jadi aman sekarang mah, terutama di desa kami alhamdulillah sangat tentram damai lah gitu terkait dengan kerukunan mah gitu. Sama lah karakternya seperti orang Sunda pada umumnya sama. Baik Bapak, mungkin terkait tradisi di Desa Bangbayang. Ya. Nah, yang ingin kita tahu tuh sebenarnya tradisi apa saja gitu yang sampai sekarang yang Bapak tahu gitu, yang masih dijalankan di masyarakat Desa Bangbayang ini. Oh iya, budaya itu ya, Iya. tradisi budaya. Jadi begini, karena memang Desa Bangbayang itu ya, secara umum seperti kita tahu sama dengan Tasik sangat kental dengan keagamaan. Jadi untuk unsur budaya warisan nenek moyang itu memang sudah banyak yang terkikis gitu. Kalau dulu memang seringlah mendengar gitu. Kalau mau panen ada nyawen dulu. Gitu. Nyawen itu kan ritual yang dilakukan sebelum panen. Kemudian ada mipit. Mipit itu kan artinya panen gitu ya. Mipit itu ngalah. Sekarang memang sudah tidak terdengar lagi gitu ya, sudah tidak terdengar lagi. Nah kemudian beberapa tahun ke belakang memang ada inisiatif dari tokoh masyarakat, dari tokoh pemerintah untuk kembali menghidupkan budaya-budaya yang sempat dulu ada tapi tentu tidak bertentangan dengan agama. Seperti ada mopek lembur itu kan, itu kan positif gitu ya. Kalau di kampung naga kan tidak ada listrik. Nah di kita mah cuma setahun sekali, itu juga jam-jam tertentu gitu ya, cuman itu untuk simbol saja ya. Mopek lembur itu kan banyak sekali filosofinya, bukan hanya untuk dalam rangka menghemat listrik tapi juga menyadarkan kita bahwa suatu saat itu kita akan kembali ke tanah yang gelap itu misalnya gitu. Kemudian ada anjangan, itu adalah tradisi memang sejak dulu. Kalau lebaran itu dulunya di kampung, kalau lebaran itu berkunjung itu kan identik bawa rantang, bawa tentengan lah gitu ya, bawa hadiah. Nah itu semakin karena memang masyarakat Bangbayang itu sejak tahun 60-an memang sudah urban ke kota. Tapi yang paling signifikan saya rasakan, bahkan satu hal yang paling saya tidak betah di lembur itu karena sepi neng. Nah, karena memang urban sejak tahun 2000 hampir sekarang di atas 80% merantau. Nah jadi budaya-budaya anjangan seperti itu sudah hilang. Nah sekarang oleh tokoh masyarakat, tokoh pemerintah, terutama Paku yang sangat concern di bidang budaya, dihidupkan kembali dalam acara ritual. Itu ada anjangan, ada mopek lembur, kemudian ada nadran. Itu nadran itu ya berkunjung ke makam leluhur, ke tahlil lah gitu kan. Kalau di Muhammadiyah kan nggak ada tahlil ya gitu ya. Nah itu memang budaya kebudayaan yang diakulturasikan dengan nilai-nilai agama gitu ya. Jadi niatnya kita kalau luhur teh di samping kita memberikan doa gitu ya, memberi doa, kita juga mengenalkan pada generasi penerus, generasi yang baru bahwa kita itu punya leluhur, ada orang-orang yang berjasa membuka lembur, menyebarkan agama gitu. Jadi ketika saya sering karena memang suka sejarah budaya gitu, sering bertanya naonan sih misalnya datang ke kuburan. Saya sering jawab, kita mencintai budaya itu bukan berarti harus kembali ke zaman batu gitu ya. Kita kalau lihat bagaimana Jepang maju, Jerman maju, karena memang ada salah satu propaganda, misalnya mereka itu adalah ras Arya, jadi mengagungkan leluhurnya. Nah kita juga harus dikenalkan pada anak-anak itu bahwa orang Sunda itu juga banyak orang hebat gitu ya.
walaupun memang secara resmi tidak ada presiden orang Sunda, padahal pernah ada yang berdarah Sunda. Itu kan Sapudin Prawiranegara, itu presiden PDRI di Sumatera Barat, pemerintahan darurat gitu dulu selama 6 bulan, itu kan orang Sunda, Sunda Minang gitu. Nah, jadi ketika kita mengadakan nadran atau merlawu di daerah lain, di Gandoang, kemudian di Kertabumi, di Ciamis, kan banyak sekali ritus-ritus tradisi gitu ya, yang berbau tradisi tapi juga disesuaikan dengan nilai agama. Nah itu artinya ke sana kita itu orang Sunda itu sok hudang gitu, orang Sunda. Kita kan orang Sunda ya, mengapa jarang sekali menteri gitu ya, walaupun ada misalnya di pos diplomatik orang Sunda itu terkenal seperti Martina Talagala dan seterusnya itu. Tapi memang kalau dipresentasikan kita adalah suku terbesar di Indonesia, kedua setelah Jawa, tapi di pemerintahan kita sangat kalah, di ekonomi juga kalah. Nah kita hidupkan lewat budaya bahwa kita pun punya orang hebat. Itu mungkin ya, misalnya ada nyawen dulu, ada mipit, ada mahuma, kemudian ada nadran gitu ya, ada mukunjung anjangan, kemudian mopek lembur. Itu salah satu budaya memang yang dulu itu hidup. Kalau dulu ada kulayu gitu, sekarang sudah tidak ada. Kulayu itu keliling lembur, tolak balak gitu, kulayu sibana, sebenarnya bacaannya bacaan doa gitu. Kulayu sibana illa, nah itu apa ayat Quran itu sebenarnya. Kulayu itu seperti itu, kalau mau jadi pemimpin harus kulayu dulu misalnya. Sekarang sudah nggak ada. Nah, karena memang kenapa di Bang Bayeng itu tradisi-tradisi seperti itu hilang, karena memang keagamaan di kita alhamdulillah sangat kuat, sangat fanatik, sehingga yang berbau tradisi walaupun memang tidak bergesekan tapi suka dicurigai gitu. Makanya kita hati-hati. Paku itu dulu mau menghidupkan anjangan, mau pekelembur itu harus bisa memberikan pemahaman kepada para kiai di sini dulu. Tapi alhamdulillah dan memang bagus anjangan, tahlil, nadran mah memang sudah terbiasa di kita. Jadi mungkin seperti itu. Ngahuma juga belum ada, karena memang sekarang sudah bergeser ke sawah. Kan orang Sunda itu dulu sebenarnya nggak ada budaya sawah. Nah, budaya sawah itu dibawa oleh Mataram. Orang Sunda itu identik dengan orang gunung, jadi Ngahuma. Tapi ketika kita dikuasai oleh Mataram, barulah masuk budaya sawah gitu. Nah, dulu Ngahuma di hutan gitu. Saya pun ketika kecil masih menyaksikan bagaimana orang tua kita Ngahuma. Memang padinya, berasnya lebih enak. Nah, bisa nanti dicari di Google gitu, kualitas padi Huma itu lebih bagus. Mungkin seperti itu. Lalu Pak, dari misalnya ada yang sekarang masih dilaksanakan tuh moped lembur ya Pak. Ya. Nah itu tuh apakah masyarakat ikut terlibat dan keterlibatannya seperti apa sih Pak masyarakat? Oh ya. Untuk sementara moped lembur itu lingkupnya masih dusun Bang Bayeng Kidul ya. Memang untuk moped lembur semua masyarakat dilibatkan, digerakkan oleh kepala dusun melalui ketua RT. Ketua RT mengumumkan lewat media sosial, lewat lisan, supaya pada jam tertentu masyarakat mematikan lampu. Dan memang alhamdulillah kompak di sini. Jadi satu kampung yang 10 RT ini semuanya mati lampu pas maghrib sampai jam berapa lah gitu ya, mati lampu sebagai simbol saja gitu. Jadi semua masyarakat terlibat, yang menggerakkan memang unsur pemerintahan dan tokoh masyarakat gitu. Alhamdulillah sukses. Sudah keberapa nih itu mau kayak keluar sekarang mau anu sabaraha itu enak tuh itu. Itu tuh dilaksanainnya waktu ada acara apa sih Pak? Itu teh pas maghrib ya, habis maghrib itu mau pek lembur gelap dulu, mungkin 2 jam lah. Nah nanti ada acara kesenian, pentas seni, puncaknya di situ gitu. Jadi siangnya kita adran ke makam leluhur, makam keramat lah kalau kata orang dulu gitu. Padahal isinya yang masih beragama Islam, tokoh pembuka lembur. Nah malamnya mau pek lembur, kemudian nanti setelah mau pek lembur kembali terang caang, baru pentas seni gitu ya. Seni ada, pokoknya ibu-ibu juga terlibat. Nanti bisa lihat lah ibu-ibu di sini, nanti banyak yang latihan unik lah gitu ya. Ada yang hadroh, kemudian ada yang nyanyi gitu. Terutama anak-anak di setiap sekolah itu diundang, silakan tampil apa saja gitu ya. Ada perguruan silat juga, dan pokoknya yang bersifat seni ditampilkan di sana. Untuk tanggalnya Pak?
Nah tanggal itu saya lupa lagi nih ya, nanti bisa komunikasi dengan Pak Kuenya karena memang sekarang sedang persiapan kan ya, sedang persiapan untuk Moped. Moped Lembur. Tapi saya untuk tanggalnya lupa lagi tanggalnya. Sekarang teh sudah bikin kaos, sudah persiapan, sudah bikin bentuk panitia. Kemungkinan besar di bulan Juli lah gitu. Bulan Juli awal-awal karena sudah persiapan sekarang. Berarti bukan kayak misalnya ulang tahun desa, bukan gitu? Bukan, baru itu kampung ya teh. Kampung Bambayan Kidul. Dusun ya, dusun. Tapi nanti kata Pak Kuma ingin dilibatkan sedesa. Oh, Gitu, semuanya. dilibatkan sedesa. Tapi kan bertahap dulu. Gimana gitu caranya biar generasi muda biar tetap tahu gitu adat-adat di mana tradisi di dusun Bambayan Kidul itu berjalan dengan semestinya. Nah, bagaimana caranya gitu dari para leluhurnya kayak gimana? Nah itu ya, itu seperti yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa memang di satu sisi urbanisasi itu membawa kemajuan Ya, ekonomi, jadi uang di Jakarta itu mengalir ke sini. ya. Tapi di satu sisi budaya asli, jangankan di kota-kota penyangga seperti Depok, Bogor kan sudah hampir tergerus ya orang Sunda itu. Nah di kita pun sama, kalau berbicara itu letter B gitu ya. Tapi itu bukan hal yang jelek gitu, karena memang itu adalah bahasa persatuan kita. Cuma di satu sisi kalau nanti yang bisa lihat di data, dari tahun ke tahun bahasa Sunda itu adalah salah satu bahasa yang cepat sekali menuju kepunahan. Data tahun 2010 sampai 2020, pengguna bahasa Sunda itu 29 juta penutur aslinya. 2020 sampai 2026 ini sudah berkurang 2 juta orang. Gitu ya. Silakan nanti dibaca di Google ya. Saya pernah baca itu. Nah, jadi memang ada peribahasa, kalau hilang bahasanya hilang budayanya. Jadi salah satu atau satu hal yang paling mudah untuk mengidentifikasi kebudayaan atau sebuah suku, suatu suku ya dengan bahasanya. Ngomong Jawa pasti orang Jawanya, kan? Ngomong Batak orang Batak. Kalau hilang bahasanya pasti hilang budayanya. Sukunya pun bisa hilang. Itu sudah terbukti di Bekasi. Padahal Rahim itu orang Sunda, Bekasi itu. Bogor orang Sunda, tapi mengapa mereka mengaku Betawi? Karena bicara Betawi. Bahkan sebenarnya Jakarta pun dulu adalah Sunda. Nah, makanya dari alasan tersebut, maka tokoh-tokoh di sini berusaha gitu ya, berusaha menjaga tradisi leluhur, terutama bahasa ibu kita dengan acara-acara seperti itu. Kita kenalkan melalui misalnya ada Milangkala, ada Anjangan, kemudian ada Mipit. Nah, dengan acara-acara seremonial seperti itu, minimal kita mengenalkan bahasa Sunda gitu. Memang tanpa itu mah sulit gitu ya, sulit mengenalkan bahasa leluhur kita pada generasi muda. Tapi dengan acara seremoni gitu ya, kebiar, jadi anak-anak yang sekarang sudah mulai dari lahir memang diajarkan bahasa Indonesia oleh ibunya, mengenal lagi. Bahkan saya pun pernah begini, ketika mau ulang tahun, ya barudak gitu, pemuda salah menulis di Facebook kan gitu ya, Minangkala itu kan harusnya Milangkala. Milang itu kan menghitung, kala itu waktu. Nah, saya koreksi gitu ya, harusnya Milangkala itu kan saya dengar nah jadi dengan adanya acara-acara seperti itu, seperti Anjangan Lembur itu kan nanti acaranya MC-nya pakai bahasa Sunda gitu kan. Kemudian nanti acara-acara selanjutnya juga kalau ada drama bahasa Sunda, walaupun memang tidak haram ada bahasa Indonesia karena kita bahasa persatuan itu kembali lagi. Nah, tapi minimal dengan acara-acara seperti itu gitu ya, kita bisa mengenalkan kembali salah satu cara gitu ya, yang sedang digarap gitu oleh pemerintah desa. Ya, mungkin saya pun sering jadi MC untuk pernikahan gitu ya, pakai bahasa Sunda. Nah, itu adalah salah satu edukasi secara tidak langsung kepada generasi muda. Bahkan kan kadang-kadang pada maralohok neng gitu ya, karena memang sudah sangat asing mendengar bahasa-bahasa Sunda yang buhun gitu. Itu mungkin salah satunya dengan acara-acara seremoni yang tadi. Tapi di sekolah misalnya ya, di sekolah tuh dikenalkan juga nggak sih terkait tradisi-tradisinya atau enggak? Iya, kalau di sekolah
paling yang sudah menjadi kurikulum wajib kan ada mulok bahasa Sunda. Nah di sana mungkin pintu utamanya untuk mengajarkan pada anak didik kita, walaupun sejauh ini saya lihat tidak nilai bahasa Sunda dengan nilai bahasa Indonesia itu di bawah bahasa Sunda itu. Padahal kan orang Sunda. Kenapa? Karena memang satu tidak ditanamkan kepada mereka bahwa bahasa Sunda itu adalah bahasa ibu kita. Itu tidak kan di sini. Kalau ngomong bahasa Sunda itu gengsi katanya. Karena memang apa alasannya? Nah, kita bagaimana caranya bisa memahamkan mereka bahwa bahasa Sunda itu tidak kampungan gitu. Nah salah satunya adalah di sekolah ada bahasa Sunda, ada di beberapa sekolah ada mulok nulis aksara Sunda, kemudian ada Jumat Nyunda kalau di Ciamis kan, kalau di Jawa Barat Rabu Nyundanya, nah di Ciamis mah dinten Jumaah, gitunya minimal kita mengenalkan pakaian, gitunya pakaian ngangge totopong ikat gitu, kemudian ngangge pangsi dan sejadina. Nah itu ada Jumat Nyunda kalau di Ciamis mah itu diterapkan di sekolah-sekolah terutama di SD, guru dan anak-anaknya itu harus memakai baju adat Sunda. Kalau ibu-ibu pakai kebaya, kalau bapak-bapak pakai pangsi, pakai ikat atau totopong gitu. Kemudian juga ada FTBI kan kalau di SD mah gitu ya, Festival Tunas Bahasa Ibu itu ada 7 mata lomba. Setiap tahun dilaksanakan di semester 2 kan, itu ada ngadongeng, ada borangan tuh ngabedor sorangan, stand up komedi lah kan. Kemudian ada nulis aksara Sunda, nulis sareng maca aksara Sunda. Kemudian ada apa lagi? Diantara bahasa Sunda. Ada 7 mata lomba di FTBI. Jadi itu salah satu untuk mengenalkan bahasa Sunda kepada anak didik kita, walaupun memang jamnya masih sedikit. Bahasa Sunda tidak molok ya, belum ya muatan lokal tapi wajib mengenal bahasa Sunda di SD mah. Jadi itu mungkin di sekolah mah. Gini Pak, dari leluhur yang ada di sini itu apakah ada petuah atau catatan atau yang disampaikan ke masyarakat gitu? Oh iya. Memang mungkin nanti bisa ke tokoh yang lebih sepuhnya kalau untuk itu. Saya sendiri memang sebenarnya tidak ada, hanya beberapa slogan yang umum gitu ya, yang umum disampaikan. Misalnya yang tadi Landung Aisan, apa itu istilahnya, pokoknya banyak gitu ya. Ada silih asa, silih asih, silih asuh gitu ya. Mungkin seperti itu, tidak ada slogan khusus lah untuk khusus di masyarakat Bang Bayang, desa Bang Bayang mah. Sepengetahuan saya, seingat saya tidak ada yang khusus, hanya yang umum saja, orang Sunda gitu. Seperti itu. Nanti mungkin tapi bisa digali lagi ke tokoh yang lebih sepuh. Ada pasti karena beliau tokoh senior nanti kalau ke Pak Umar. Kemarin itu Bapakku tuh nyampein 3 konsep kehidupan Pak. Ada nyantri, nyunda, nyakola. Itu kalau menurut dari perspektif Bapak sendiri seperti apa sih Pak? Oh iya. Pedoman orang Sundanya, paradigma hidup orang Sunda, nyantri, nyunda, nyakola gitu ya. Memang kan ada lagi nyantika gitu ya dan sebagainya. Memang itu digaung-gaungkan oleh para tokoh supaya orang Sunda itu bisa menjadi manusia yang paripurna. Betul, setuju sekali ya, artinya kan kita nyunda harus bangga menjadi orang Sunda, harus kita tunjukkan simbol-simbol bahasa. Jangan malu kita menjadi suku Sunda, minimal berbahasa Sunda. Minimal ketika kita berbahasa Sunda itu jangan malu. Nah, itu karena apa, bahasa itu sekali lagi adalah indikator yang paling mudah ya untuk mengidentifikasi suku mana dia gitu kan. Jadi bahasa, jadi nyunda itu minimal bahasa Sunda jangan sampai hilang. Di samping kita mengajarkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab ke anak kita, saya juga dulu guru bahasa Arab di Sanawiyah, tapi kita jangan malu mengajarkan bahasa Sunda kepada anak. Itu salah satunya nyunda. Itu yang paling mudahnya. Kalau kita hidup misalnya hidup menggunakan filosofi Ki Sunda zaman dulu, itu terlalu jauh.
itu kan ada Pancaniti, ada Pancakusika, ada Pancawaluya yang sekarang digaungkan oleh Pak Dedi gitu ya. Nah minimal itu dulu, mengenalkan bahasa, mengenalkan pakaian, mengenalkan sekarang kan rumah semuanya hampir menggunakan tembok ya. Padahal Sunda itu mempunyai banyak jenis rumah, misalnya jolopong. Nah ini kan jenisnya memang jolopong tuh, tapi di bawahnya sudah pakai tembok. Kemudian ada parahu kumurem, kemudian ada capit genting yang digunakan di Kampung Naga itu. Kemudian ada pedakelai, ada tagog anjing, kemudian ada julang ngapak. Nah itu sedikit-sedikit kita kenalkan. Nyunda, jadi Nyunda itu jangan malu menjadi orang Sunda. Kemudian nyantri. Nah Sunda ini walaupun dulunya leluhur kita gitu ya, sebelum abad ke-13an lah orang Hindu kita wiwitan, kemudian kita Hindu mengadopsi agama dari India. Nah sekarang kita orang Sunda itu identik dengan Islam gitu ya. Makanya artinya ya kita Nyunda tapi juga harus nyantri, harus menunjukkan identitas kita sebagai orang Sunda tapi juga sebagai orang Islam. Jadi jangan malu, orang Islam itu identik dengan Islamnya, fanatik gitu ya. Kemudian nyakola ya seperti neng-neng harus berpendidikan. Jadi orang Sunda itu harus pendidikannya tinggi lah gitu, nyakola. Jadi jangan supaya di berbagai lini gitu ya di negara kita itu jangan kalah mulu gitu. Mungkin gitulah, itu mah bagus itu untuk filosofi itu harus ditanamkan terus gitu, pada anak didik. Apalagi mungkin yang Lagi bisa. ya. Ini ada lagi Pak pepatah katanya teh Tridasa Tunggal. Itu seperti apa kalau Tri, Kemarin Paku ya. ya Tridasa Tridasa Tunggal? tri itu kan 3 ya. Iya. Dasa artinya dasa dharma gitu ya. Nah kemudian tunggal itu satu, memang mungkin itu triloka ya. Triloka itu Oh iya, Tridasa Tunggal teh 3 3 RW, RW, katanya 10 RT. dasa teh 10, iya ya. 10 RT, Tunggal itu itu satu. satu desa. Oh iya. Nah Itu itu nanti untuk itu jujur saya belum bisa menjawab. Mungkin nanti bisa dijawab Pak Ibu ya, Pak tokoh yang lain. Tridasa Tunggal memang pernah dengar tapi tidak bisa menjelaskan. Kalau Triloka pernah menyampaikan Pak Umar dulu ada Triloka. Tridasa Tunggal. Tri 3 RW, dasa 10 dasa. Iya. Tunggal 1. Jadi Bang Bayang Kidul itu mah khususnya. Karena memang 3 RW, 10 RT jadi 1 Bang Bayang Kidul. Nanti itu Pak Umar ahlinya itu untuk Tridasa Tunggal tuh. Pak Umar. Ya tokoh. Mau ke Pak Umar tuh nanti rencananya ke tokoh itu. Kemarin tuh janjian sama Pakunya tuh mau ke tokoh itu juga masyarakat sama ke tokoh pendidikan. Iya. Cuman belum ada kabar lagi kapan. Oh, iya. Pengennya hari ini. Iya tadinya maunya barengan. bareng sekarang. Mungkin Belum konfirmasi tanya. Pak Umarnya belum konfirmasi. Iya. Takutnya kan sedang di kebon gitu ya. iya. Karena memang kebiasaan sehari-hari kebon gitu. Pakunya Jauh lagi. kelihatannya memang lagi di Jakarta kayaknya. Sekarang teh tadi saya juga dikirain teh Paku teh badai sareng ka dia. Iya. Tadi lagi statusnya pagi-pagi WA, nggak bisa hadir. Berarti tokoh yang nanti kita wawancara itu Pak Pak Umar. Umar itu tokoh masyarakat mantan lurah desa ada wilayah dusun Bangbayang Kidul. Rumahnya juga paling ujung di itu tuh di pasir. Kalau sudah konfirmasi mah diantar. Atau napila badai dadakan we ayeuna di cobian. Pengennya mah jadi lihat. nah kalau boleh Bapak. kalau tidak bersedia nanti janjian lagi. Iya. Mumpung ayeuna nuju ka dieu karunya nya gitu bolak-balik gitu. Iya. Ya. Lagi gitu nyangka. Pas Udah ya. Tutup. cukup untuk pertanyaannya. Sudah cukup. Ini ya mencakup Mencakup semuanya. Ya sudah. Nah, nanti Pak Umar ada tokoh-tokoh. Nah, kalau beliau nanti pasti tahu ada slogan khusus, filosofi
orang Bang Bayang pasti tahu beliau gitu. Itu kan memang tokoh yang begitulah bagus lah gitu. Dan cuma sekarang udah usianya sudah semakin ini gitu ya. Jadi nantilah bisa diwawancarai gitu. Katanya pakai bahasanya juga ya, bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Biasa orang Kuningan. Sunda. Ada ngartosan di bahasa Indonesia gitu. Iya. Tapi beliau teh kan petani, kalau wayah kita mungkin di kebon, tapi juga di rumahnya ada yang bikin kerupuk. Kewang tinggali itu aina cari tuangan teh. Tutup. Udah kan? Kita nyala tuh. Karena Mungkin udah Pak untuk wawancaranya sudah mencakup semua gitu ya Pak. Terima kasih informasinya. Mungkin nanti kita akan membuat laporan dan untuk tugas-tugasnya gitu ya Pak. Terima Izin kasih. dibuat laporan. jadi ini teh laporan untuk skripsi atau tugas kelas gitu. Tugas mata kuliah saja. Oh, tugas mata kuliah. Itu dibuatnya kelompok. Kelompok, satu kelompoknya 3 orang. 3 orang Tiga tapi orang. satunya itu lagi Oh sakit. iya, satu lagi lima bukan. saya berhalangan hadir. Berhalangan Langsung hari. di Tasikno gitu ya. Oh, Abdi mati Kuningan Pak. Di Kuningan ya. Oh, lagi libur mungkin ya. Bentar. Iya. Hari Sabtu, Soalnya Jumat, deket Pak aku mah Selah Jambe. Tahu Oh, Selah salah Jambi mah tuh Raja Desa cak. Iya. Di bawah Raja Desa. Gunung Rahong. Itu yang di belakang tuh gunung naon sih, Neng? Anu di Salah Jambe di Subang itu. Iya. Gunung apa ya itu teh lupa namanya teh udah gak aktif tapi Iya mah di Raja Desa mah kan ada uksanya, puncak uksa. iya. Ada yang negeri di atas awan sama dengan Nah puncak deket Bangkok. Pak rumah teh deket sana. Oh, gitu. Tapi emang perbatasan udah masuknya Kuningan Iya, gitu. tadi jalan ke Rancah kemana? Ke Muter ke sini ke Wanawangan. enggak ke Raja Desa. Oh, ke Raja Desa. Iya. Ya, tapi Jaherang katanya. Di daerah Oh, tadi. Lumayan perjalanannya. Dekat. Ya, kalau sudah mah kita menuju ke sana sih. Pulang Sobian. Ini anak kiri kok langsung jantan di tadi subuhan ya. Ciamis teh Sabtu teh masuk juga. Masuk. Ya, tapi ada wacana mau Nah, papi, ini boleh di kontenin nanti boleh Pak. Kita nanti like and follow nya. Oh iya, kita juga mau dokumentasi. Oh iya dokumentasi. Mau di mana?